infiltrasi sendiri kita ketahui bahwa terdapat aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran berantara menuju mata air, danau dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Terlihat sendiri bahwa laju infiltrasi umumnya dinyatakan dalam suatu satuan yang sama dengan satuan intensitas curah hujan, yaitu milimeter per jam atau dalam kurung mm per jam. Nah, artinya air infiltrasi yang tidak kembali lagi ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi akan menjadi air tanah untuk seterusnya mengalir ke sungai di sekitar air hujan atau air irigasi. Dapat digunakan oleh tanaman setelah melalui proses infiltrasi ke dalam tanah menjadi kadar air. Faktor yang berpengaruh terhadap infiltrasi adalah jenis tanah dan kadar lenggas awal menentukan isapan, kapiter, dan konduktivitas hidrologis tanah. Nah, di sini ada gambar proses infiltrasi. Nah, kemudian kita menuju kepada faktor-faktor yang memulai infiltrasi. Nah, di sini ada beberapa poin yang menjelaskan faktor-faktor yang mengurangi infiltrasi. Poin pertama yaitu presipitasi. Nah, di sini menjelaskan bahwa besar atau tipe dan durasi presipitasi dapat mengaruhi infiltrasi melalui berbagai cara yaitu hujan cenderung mempercepat laju infiltrasi lebih cepat dari peristiwa presipitasi lainnya seperti salju atau campuran antara hujan dengannya. Semakin besar presipitasi yang terjadi, semakin besar pula infiltrasi yang terjadi hingga tanah mencapai kejenuhannya. Durasi turunnya hujan juga berdampak pada kapasitas infiltrasi. Ketika hujan pertama kali turun, infiltrasi terjadi secara cepat karena tanah masih belum jenuh. Namun sering dengan berjalannya waktu, laju infiltrasi menurun karena tanah menjadi jenuh. Hubungan antara turunnya hujan dan kapasitas infiltrasi ini juga menentukan beberapa besar limpasan yang terjadi. Apabila laju turunnya hujan lebih cepat daripada kapasitas infiltrasi, limpasan akan terjadi. Nah, kemudian yang kedua itu karakteristik tanah. Karakteristik tanah sendiri dia menjelaskan bahwa porositas tanah sangat penting dalam menentukan kapasitas infiltrasi. Tanah yang sering ukuran pori-pori kecil seperti lempung memiliki kapasitas infiltrasi yang lebih kecil daripada tanah yang memiliki ukuran pori besar seperti pasir. Meskipun demikian, aturan ini memiliki pengecualian pada tanah lempung yang kering. Pada kondisi ini, tanah lempung kering membentuk banyak celah yang berakibat pada semakin besarnya kapasitas infiltrasi. Kemudian di sini menjelaskan juga kompaksi tanah juga menurunkan kapasitas infiltrasi. Kompaksi tanah yang menyebabkan semakin kecilnya ukuran pori tanah yang berakibat pada menurunnya porositas tanah. Berkurangnya porositas tanah kemudian berakibat pada berkurangnya kapasitas infiltrasi. Nah, di sini juga terdapat tanah hidrofobik yang berbentuk akibat kebakaran hutan dapat berlambatan atau bahkan menghentikan infiltrasi untuk terjadi. Hal ini berakibat karena terjadinya partikel tanah hidrofobik terlapisi oleh zat-zat yang menahan air. Meskipun demikian, infiltrasi pada tanah hidrofobik dapat terjadi secara perlahan apabila kontak antara air dan tanah terjadi dan waktu yang lama.
Kemudian poin ketiga dia menjelaskan bahwa kelembapan tanah. Nah, di sini kelembapan tanah sendiri dia menjelaskan bahwa tanah yang jenuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk menampung air sehingga kapasitas infiltrasi lebih tercapai, laju infiltrasi tidak lagi dapat dipercepat. Karena melihat kondisi berakibat pada semakin besarnya limpahan permukaan. Ketika tanah berada pada kondisi setengah jenuh, infiltrasi dapat terjadi dengan lajunya sedang, sementara itu kapasitas infiltrasi tertinggi dapat tercapai ketika tanah berada pada kondisi tidak jenuh. Kemudian poin keempat, dia menjelaskan bahwa penutupan lahan. Apabila penutupan lahan sendiri di sini dia menjelaskan bahwa apabila suatu lahan diberi permukaan impermeabil seperti trotoar di atasnya, infiltrasi tidak dapat terjadi karena air tidak dapat menembus permukaan impermeable tersebut. Hubungan ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan limpahan permukaan area dengan permukaan impermeable. Seperti ini biasanya mengalir air hujan langsung ke perairan tanpa terjadi infiltrasi. Nah, di sini poin kelima yaitu kemeringan. Semakin besar di kemeringan suatu lahan, maka limpahan terjadi juga semakin besar, menyebabkan lajunya infiltrasi makin kecil.